Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, juga segenap pengurus masjid yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh, para pinsepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, yang tidak kita mungkin bisa menghitungnya satu persatu, tidak bisa mensyukurinya satu persatu. Mudah-mudahan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Juga kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat umur panjang sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa hidup dengan penuh kenikmatan sampai di akhir-akhir bulan Sa'ban, yang insya Allah tidak lama lagi, kurang lebih 10 hari kita sudah akan menyambut tamu agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita persiapkan diri kita, mental kita, ilmu kita, juga harta kita untuk menyambut bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan persiapan kita nanti di bulan Ramadan betul-betul kita bisa memaksimalkan diri untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada kita, diberikan umur panjang sehingga menemui bulan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan kita diberikan harta yang halal, yang barokah, sehingga kita bisa maksimal nanti, diberikan kesehatan pada kita, keluarga kita, sehingga nanti kita betul-betul bisa menggunakan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tidak lupa kami bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau, karena kita memperbanyak sholawat kepadanya, karena kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, hingga nanti betul-betul kita diakui sebagai umatnya, bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Ta'ala.
Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Nashaikhul Ibad di bab-bab yang akhir. Kita sampai di maqalah yang ke-29, maqalah dari Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama besar. Beliau mengatakan ada beberapa mau'idhah hasanah yang tersebut di dalam kitab Taurat, sebuah kata-kata bijak, kata-kata atau mau'idhah hasanah menawi Jawa niku napa nggih, kata-kata yang itu seakan sudah dititeni atau berdasarkan pengalaman. Kalau di Jawa niku kathah banyak sekali kata-kata yang itu seakan-akan sudah melekat dan menjadi semacam kayak kata-kata yang memang ya sudah tidak asing. Misalnya sopo nandur bakal ngunduh. Niku kan ketika diucapkan semacam itu semua orang langsung tahu dan langsung faham, dan seakan-akan itu ya sunnatullah. Nek nandur mesti ngunduh. Artinya ya tidak mungkin seseorang itu akan panen ketika memang dia tidak menanam. Kalau tidak menanam kok panen, berarti milik orang lain. Ya kan, bisa jadi kan, dan itu melanggar gitu. Artinya siapa saja yang menanam ya dia yang berhak memanennya. Ini beberapa mau'idhah yang itu seakan-akan sudah menjadi sunnatullah, yang itu tersebut di dalam kitab Taurat. Mengapa kok mengambilnya dari Taurat? Artinya ini sudah berlaku semenjak zaman dahulu sampai sekarang begitu. Sebagaimana kata-kata Jawa tadi itu berlaku sejak zaman dulu sampai hari ini masih berlaku. Orang Jawa yang terdahulu juga punya kata-kata semacam itu. Siapa saja yang menanam, dia yang akan memanen. Itu sudah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu, yang sampai hari ini masih tetap eksis. Karena itu sunnatullah yang tidak akan berubah. Maka kata-kata ini pun juga demikian. Kata-kata yang pertama, man tazawwada fid dunya sara yaumal qiyamati habibullah. Barang siapa yang bersiap-siap, barang siapa yang mencari bekal untuk persiapan di dunia ini menuju akhirat, barang siapa yang mencari bekal di dunia ini untuk kehidupan di akhirat, maka dia pada hari kiamat akan menjadi habibullah, akan menjadi kekasihnya Allah. Barang siapa yang mencari bekal di dunia ini, bekal yang dimaksud disarah oleh Syekh An-Nawawi, lisafaril akhirah bitaqwa wa huwa ijtinabu kullama yakhafu minhu dhararun fiddin. Yang dimaksud bekal di sini adalah bekal untuk perjalanan ke akhirat, yaitu dengan takwa kepada Allah. Barang siapa yang di dunia ini mencari bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, maka di akhirat nanti dia akan menjadi kekasihnya Allah. Sarah beliau Syekh An-Nawawi ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian atau mencari bekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa.
Kemudian yang kedua, kata-kata yang sudah melegenda dari sejak zaman dahulu yang disebutkan di dalam kitab At-Taurat itu adalah man tarokal ghadaba shara fi jiwarillah. Barang siapa meninggalkan marah, maka dia akan menjadi tetangganya Allah. Dalam hal ini Syekh An-Nawawi kemudian menukil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis sur'ati innama syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang pukulannya hebat atau orang yang bisa mengalahkan musuh. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Orang yang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan musuh dengan kekuatannya, dengan pukulannya. Akan tetapi orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Beberapa hari yang lalu saya itu melihat berita di televisi, entah baru 2 atau 3 hari yang lalu, belum lama. Seorang anak gara-gara marah dengan orang tuanya, dia membakar rumahnya. Mengapa terjadi demikian? Ya karena tidak mampu untuk mengendalikan emosi. Karena emosi, kemudian rumah bapaknya ini dibakar. Setelah itu kemudian menyerahkan diri ke polisi. Masya Allah. Itulah kemudian kalau marah itu sudah menguasai dirinya atau menguasai seseorang sampai seseorang itu tidak lagi mampu mengendalikan, maka akal itu sudah tidak normal, sehingga rumah yang seharusnya dirawat, dipelihara, kemudian malah dibakar. Nggak tahu apa penyebabnya, saya hanya melihat sekilas, kemudian berbincang-bincang dengan keluarga tentang hal ini. Kok bisa seorang anak ketika marah sampai berbuat yang sedemikian brutalnya. Ini berarti memang rasa marah itu luar biasa pengaruhnya. Barang siapa yang mampu meninggalkan marah, maka nanti di akhirat dia akan menjadi tetangganya Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabahu. Barang siapa yang mampu mencegah rasa marahnya, barang siapa yang mampu mencegah, maksudnya mencegah untuk melampiaskan rasa marahnya, maka Allah akan mencegah azab darinya, maka Allah akan mencegah darinya akan azabnya. Maksudnya ketika dia melakukan kesalahan yang seharusnya diazab, karena dia itu orang yang mampu menahan emosinya, tidak jadi melampiaskan kemarahannya, maka nanti Allah juga akan menangguhkan azabnya. Wa tsalitsu man taraka hubbal 'aishi fid dunya shara yaumal qiyamati aminan. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan hubbud dunya, mencintai kehidupan dunia, shara yaumal qiyamati aminan, maka di hari kiamat nanti dia akan menjadi orang yang aman. Maksudnya meninggalkan kehidupan dunia adalah dengan tidak
melampiaskan kesenangan di dunia. Ini hari ini banyak orang yang sedikit-sedikit itu pengen senang-senang. Jadi kalau kerja itu males-males, tapi pengennya yang ada di dalam pikirannya, yang ada dalam bayangannya itu cuman refreshing, senang-senang, jalan-jalan. Kalau kerja malas, ibadah malas, belajar malas, pengennya shopping, jalan-jalan. Ujung-ujungnya itu masalahnya ini, ujung-ujungnya kalau dia itu jadi rakyat senengnya menghujat, kalau kemudian jadi pejabat itu korupsi. Ini yang akhir-akhir ini sering terjadi, walaupun tidak semuanya, tapi seakan ini virus yang menyebar sehingga rata-rata orang itu yang dibayangkan begitu. Maka kita menahan diri untuk tidak seperti itu. Ya, kita tetap mengikuti kebiasaan dari nenek moyang kita yang pekerja keras, kemudian tahan banting, maksudnya tidak gampang untuk menyerah dalam berbagai keadaan, dan tidak mudah untuk menyalahkan atau menghujat orang lain, siapapun itu. Misalnya pemerintah, misalnya yang sering jadi apa itu kan pemerintah ya, macam-macam lah, macam-macam kebijakannya banyak dihujat di berbagai media sosial. Maka kita menahan diri untuk bersikap netral, bersikap yang proporsional. Maka siapa yang meninggalkan bersenang-senang di dunia, maka di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang aman. Yang dimaksud aman di sini adalah saliman min azabillah. Dia akan selamat dari azabnya Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, man tarakal hasada sara yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiki. Barang siapa meninggalkan hasad, barang siapa meninggalkan rasa iri, maka nanti di hari kiamat dia akan menjadi orang yang terpuji di hadapan para makhluk. Dia akan menjadi orang yang terpuji di hadapan para makhluk. Jadi meninggalkan hasad niku kuncinya satu, punya hati yang pengasih, punya hati yang bersih. Jadi kalau misalnya orang lain dapat nikmat itu senang, orang lain dapat bencana, dapat musibah, maka ikut susah. Dan itu dengan dengan ilmu yang atau pemikiran yang jernih, dengan ilmu dan pemikiran yang jernih, berbagai manfaat atau keutamaan yang didapat, maka insya Allah kita akan mempunyai hati yang jernih, di mana ketika orang lain itu susah, kita akan ikut merasakan susah. Ya Allah, tetangga kita itu kok dikit-dikit dapat musibah, kemarin baru anaknya yang kecelakaan, sekarang orang tuanya sakit, belum lama mbahnya meninggal. Nah, kemudian tumbuh rasa kasihan, pengen bantu, mendoakan walaupun orangnya nggak ada. Jadi setidak-tidaknya kita itu mendoakan siapa saja,
dari tetangga kita atau dari saudara kita, teman-teman kita yang kemudian mengalami nasib yang kurang beruntung. Dengan bantuan doa, dengan bantuan harta, ya mungkin walaupun tidak seberapa, itu menjadikan mereka kuat, merasa ditemani, merasa ada yang memperhatikan. Orang-orang yang ketika orang lain susah, kemudian kita merasa susah, kemudian orang lain dapat kenikmatan, kita ikut senang, nah, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat hasad. Kalau tidak seperti itu, ketika kita senangnya berlomba-lomba, maka hasad itu akan muncul. Orang lain bisa beli motor baru, kemudian kita juga nggak mau kalah. Di situ belinya NMAX, di sini juga model terbaru, NMAX model terbaru misalnya. Di situ beli mobil, wah di sini mulai kepanasan. Wah, kok situ bisa beli mobil? Ini kalau kita ikut-ikutan nyicilnya gimana? Nah, maka dengan perlombaan-perlombaan seperti itu, ketika nanti nggak mampu, rasa hasad itu akan muncul, sehingga terkadang doa-doa buruk itu terlantunkan. Misalnya tadi, mamangane pedah motor iso nyaingi, bareng situ beli mobil nggak bisa nyaingi, mau menyamai pun susah. Mobil iya carane, terlalu besar ansurane, nggak nutut. Ya, satu-satunya ya dungo, muga-muga ale tuku mobil sediloneh kayak nabrak misalnya. Itu kan doa-doa jelek karena timbulnya rasa hasad, karena tadi berlomba-lomba tentang masalah dunia, akhirnya rasa hasad itu muncul. Misalnya, maka barang siapa bisa meninggalkan hasad, di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang terpuji di hadapan para makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa inna bana adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan." Jauhilah oleh kalian hasad atau iri, karena sesungguhnya anak Adam, sesungguhnya salah satu dari keduanya itu ia membunuh sahabatnya hanyalah karena hasad. Yang dimaksud di sini adalah Qabil dan Habil, di mana ini membunuh saudaranya karena hasad, karena rasa iri yang timbul di dalam hatinya. Maka jangan kemudian kita memelihara hasad, bisa jadi nanti juga akan timbul sampai keinginan untuk membunuh. Nauzubillah min dzalik. Wal khamisu man taraka hubbar riyasati sara yaumal qiyamati azizan indal malikil jabbar. Barang siapa yang meninggalkan cinta akan kepemimpinan, maka di hari kiamat nanti dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Barang siapa yang cinta akan kepemimpinan, urung nganti sebulan menjabat wis jakong rong periode misalnya. Nah, misalnya lagi, misalnya jabat lagi belum pakut, istilah Jawane urung pakut, wis jakong sok
Ben 5 tahun yang akan datang kira-kira cara kita menang lagi gimana. Maka itu tanda orang yang mabuk kepemimpinan, pengennya itu berkuasa terus. Itu enggak patut nih, tidak patut. Orang-orang yang meninggalkan cinta kepemimpinan itu nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yata'adzamu fi nafsihi wa yakhtanu fi misyatihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu." Tidak ada dari seorang laki-laki yang ia mengagung-agungkan dirinya sendiri dan bersikap sombong di dalam perjalanannya, di dalam jalannya, kecuali nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Kan orang pengen jadi pemimpin terus itu kan biasanya senantiasa mengagungkan diri sendiri, mengagungkan diri biar apa-apa yang ada dirinya itu semuanya terlihat baik. Jadi senantiasa mengutarakan atau membicarakan tentang kebaikan dirinya, sehingga nanti terlihatnya adalah kesombongan. Apa yang diucapkannya ucapan-ucapan kesombongan, kemudian cara berjalan juga cara berjalannya orang-orang yang sombong dengan misalnya membusungkan dada. Maka orang-orang yang seperti itu nanti dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wasadisu, yang keenam, man tarakal fudula soro na'iman fil abrari. Barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan, ay fid dunya minal kalami wal mali wal jahi wa ghairi dzalika minal mubahat allati tawaqqa'a fil maksiyati wal ghaflati soro na'iman fil abrari. Barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan di dunia ini dari perkara berbicara, maksudnya meninggalkan berlebih-lebihan dalam hal bicara, berlebih-lebihan dalam hal mencari harta, berlebih-lebihan di dalam hal mencari kedudukan, dan selain itu dari perkara yang memang diperbolehkan, maka barang siapa meninggalkan berlebih-lebihan seperti itu, maka nanti dia akan mendapatkan atau dia akan menjadi orang yang bisa merasakan kenikmatan dalam perkara yang baik-baik. Barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan, dia akan bisa menjadi orang yang bisa merasakan kenikmatan dalam perkara yang baik-baik. Merasakan kenikmatan dalam hal yang baik-baik. Kan misalnya kenikmatan yang tidak baik, dados pejabat korupsi, uang korupsinya untuk jalan-jalan. Nah, ini kan merasakan kenikmatan tapi dengan cara yang tidak baik. Nah, orang yang meninggalkan berlebih-lebihan itu akan bisa menikmati hidup dalam kenikmatan tapi merasakannya itu dengan baik-baik. Misalnya jalan-jalan, duit yang digunakan adalah duit yang memang halal. Kalau kemudian bisa beli makanan ini, makanan itu yang enak-enak juga dari hasil yang halal, sehingga nanti sama sekali tidak menimbulkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat.
Orang yang bisa meninggalkan berlebih-lebihan dalam hal apapun, dalam hal berbicara, karena biasanya orang kalau berbicara berlebih-lebihan, di belakangnya nanti juga akan timbul masalah. Orang yang banyak berlebih-lebihan dalam hal berbicara, di belakangnya nanti akan timbul masalah. Demikian juga berlebih-lebihan dalam mencari harta, mencari kedudukan, dan berbagai perkara mubah yang lain, biasanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga tidak akan mendapatkan kenyamanan hidup dengan cara yang halal, yang baik-baik. Wasabi, yang ketujuh, man tarokal khusumah fid dunya soro yaumal qiyamati minal faizin. Barang siapa meninggalkan khusumah, meninggalkan perdebatan, meninggalkan permusuhan di dunia ini, maka di akhirat nanti, di hari kiamat, dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, yaitu dengan mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bana lahu baitun fi rabadil jannah, wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bana lahu baitun fi wasatiha, wa man hassana khuluquhu bana lahu baitun fi a'laha. Barang siapa meninggalkan perdebatan dan dia mengetahui bahwa dia posisinya bersalah, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga atau di sekitar surga. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan karena memang posisinya bersalah. Meninggalkan itu artinya ya sudah tidak lagi dia berdebat, ya mungkin berhenti walaupun tidak harus pergi dari majelis, ya mengalah karena memang posisinya itu salah. Ya, memang seharusnya demikian, karena posisinya itu tidak benar, ya mestinya mengalah. Dia mengalah karena memang posisinya salah, maka nanti Allah akan membangunkan untuknya rumah di sekitar surga. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia itu orang yang berhak, maksudnya posisinya itu benar, ya tapi karena kalau dilanjutkan perdebatannya nanti malah terjadi permusuhan, maka dia akan Allah bangunkan untuknya rumah di tengah-tengah surga. Wa man hasana khuluquhu bana lahu baitun fi a'laha, dan barang siapa yang memperbagus budi pekertinya, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di atas surga. Ini meninggalkan perdebatan dalam arti ngalah. Ngalah itu sesuatu yang bisa lahir karena rasa tawaduk. Rasa tawaduk orang yang memang tidak menginginkan senantiasa dipuji oleh orang. Biasanya kalau perdebatan itu dilakukan, apalagi banyak orang yang menyaksikan, biasanya susah untuk ngalah. Meskipun salah, ya biasanya ingin menang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya menjanjikan, kalau misalnya sekalipun benar, kemudian daripada nanti menjadikan permusuhan semakin sengit, maka
Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, Allah akan bangunkan rumah di surga. Kemudian yang kedelapan, man tarakal bukhla fid dunya sara madhkuran inda ru'usil khalaiqi. Yang kedelapan, barang siapa yang meninggalkan bakhil di dunia ini, maka nanti di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang banyak disebut namanya di hadapan para makhluk. Menjadi orang yang lomo, menjadi orang yang dermawan. Maka nanti di akhirat dia akan disebut-sebut di hadapan para makhluk. Maka kemudian kalau kita meninggalkan rasa bakhil ini, kita memberikan apa saja kepada orang lain atau lembaga mana saja, tidak perlu kemudian kita menyebut-nyebut diri di berbagai kalangan, karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebutnya di hadapan para makhluknya. Jadi sekalipun mungkin di dunia ini nggak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu kalau kita itu banyak bersedekah, maksudnya, tetapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebutnya di hadapan para makhluknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Tidak akan berkumpul iman dan bakhil itu di dalam hati seorang laki-laki yang mukmin selamanya. Jadi ini bukan berarti kalau wong mukmin kemudian diarani medit kemudian imannya hilang, bukan. Karena kalau yang mengasih nama, yang menjuluki bakhil itu manusia, itu biasanya relatif. Apalagi biasanya yang juluki pelit itu misalnya istrinya. Wah niku tendensius, tendensius. Bapak ane jaluki tukone, Pak tukono tas apik tenan. Tas piro regane? Oh, ngangkur murah 500. Ya sik to Bu, 500 tukane tas. Dasar medit deh. Nah, itu kan tendensius banget ya. Tapi bukan yang dimaksud begitu, karena kalau seperti itu kemudian memang dilegalkan, medit itu seperti itu, wah bahaya ini. Bapak-bapak bisa semuanya jadi orang medit, karena ya rata-rata begitu. Rata-rata itu saya menanyakan beberapa orang dan ada yang bercerita, oh ternyata enggak jauh beda toh, ibu-ibu angger jaluk yang bapaknya ora dikei ya ngarani medit gitu. Orang yang bisa menjauhkan diri, meninggalkan bakhil, meninggalkan medit, maka dia nanti akan disebut-sebut di hadapan para makhluk. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Dan adakah penyakit yang lebih parah daripada kebakhilan? Artinya kalau kemudian ada penyakit yang parah, maka penyakit bakhil ini adalah penyakit yang lebih parah, lebih layak untuk disembuhkan. Sudah kita bahas dulu bakhil itu seperti apa, yaitu orang yang tidak melakukan kewajiban. Misalnya zakat sudah wajib baginya, kemudian tidak mau berzakat, kemudian
walaupun sedikit tidak mau berinfak, kemudian tidak mau mengeluarkan harta untuk menjaga muruah atau menjaga keperwiraan dirinya. Nah, orang-orang yang seperti itu maka maka secara syariat dia itu adalah orang yang bakhil. Maka ketika bakhil itu ada pada diri kita, hendaknya kita latih, atau kalau misalnya penyakit itu ya diterapi. Terapinya itu namanya terapi kan boko-boko. Tidak bisa namanya terapi itu sekali terapi langsung sembuh. Terapi stroke saja misalnya itu harus berminggu-minggu telaten, seminggu 2 kali dipanasi. Dulu ketika mertua saya sakit itu begitu. Jadi terapi itu boko-boko telaten. Maka menyembuhkan penyakit bakhil itu juga begitu, yaitu dengan sedikit demi sedikit mengikuti program pelepasan dari sifat bakhil. Nanti menghitung dengan misalnya Pak Ustadz atau Pak Kiai, Pak zakat kulo sakjane pinten, zakatmu sekian ya, karena kamu tuh orang kaya ya. Setelah kita hitung ini seharusnya sudah zakat, dan zakatmu itu setelah ini karena daganganmu memang sangat banyak, ini 10.500.000. Menawi kula cicil pripun? Ya mestinya kiainya sudah tahu lah, ini dulu orang bakhil nggak mau zakat, nek orang tak iyoni malah ora sida zakat. Wis mboten napa-napa, badhe nyicil pinten? Nggih per bulan ngantos setahun. Berarti 10.100.000 niku dibagi 12. Nggih mboten napa-napa, saged mawon. Misalnya begitu. Kemudian nanti sedekah atau infak juga begitu. Yo sidik-sidik dilatih. Mau ngasih 5.000 kok susah ya 2.000, 2.000 kok susah ya 1.000, 1.000 kok susah ya 500. Seminggu sedekah 500. Jangan kemudian dilihat uangnya, tetapi latihan yang dibiasakannya. Kalau perlu dicatat ya, karena memang awalnya orang masjid itu mau mengeluarkan apa-apa dicatat. Sedekah 500 seminggu pun dicatat. Minggu ini aku sedekah 500. Wah, wis latihan lumo wis terlaksana misalnya. Berarti ini sebulan ini 2.000. Ya kan? Dan namanya juga latihan. Kemudian yang ke-9, man tarakar rahah fid dunya sara yaumal qiyamati masruran. Barang siapa yang meninggalkan rohah, yaitu istirahat, menak-menak, meninggalkan sidik-sidik istirahat, meninggalkan istirahat, maka di hari kiamat nanti dia akan menjadi orang yang senang, ya, pengennya kita itu kan memang sidik-sidik istirahat, subuh istirahat tidur, lakinya kerja sidik pengennya istirahat lagi, pengen sedikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Nah, kalau kita meninggalkan istirahat, jadi kalau imam-imam dulu itu selalu mengisi waktunya untuk berbagai macam ibadah yang bisa dilakukan, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu ibadah menuju ibadah yang lain. Maka ketika mereka ditanya, jenengan niku kok mboten enten kesele ngibadah terus dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti kalau sudah di alam kubur. Masalah.
Jadi barang siapa yang meninggalkan istirahat di dunia ini, maka di hari kiamat dia akan menjadi orang yang senang. Wa man tarakal harama soro yaumal kiamati fi jiwaril anbiya'i. Barang siapa meninggalkan perkara yang haram, maka nanti akan bersanding dengan para nabi. Meninggalkan haram di sini disarai fil ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal aqwali wal af'ali. Meninggalkan perkara yang haram dalam hal makanan, minuman, pakaian, perkataan dan perbuatan. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram tersebut, dia nanti di hari kiamat akan bersanding dengan para nabi. Tasih kan? Kita lanjutkan. Kemudian yang ke-11, man tarakan nadhara fil harami fid dunya afrahallahu ainahu yaumal qiyamati fil jannah. Barang siapa meninggalkan memandang yang haram di dunia ini, maka Allah nanti akan membahagiakan kedua matanya pada hari kiamat di dalam surga. Ay yang dzuruma yasarahu mimma lam tara ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur bibalin. Maksudnya barang siapa meninggalkan memandang yang haram, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandangkan dia di surga dengan satu pandangan yang belum pernah dipandang, pandangan membahagiakan yang belum pernah dipandang oleh mata, satu pemandangan indah yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati siapapun. Barang siapa meninggalkan memandang perkara yang haram. Kalau ini biasanya bapak-bapak, bapak-bapak niku kalau hal pandangan susah, dari muda sampai tua. Utawa nek coro saya sendiri, dari zaman saya masih muda sampai sekarang, saya itu sekarang soalnya juga masih merasa muda. Kemarin itu ketika saya heran ya, kok orang bisa mengira saya itu tua itu dari mana gitu loh. Saya kemarin ada jenab berapa Pak? Ya 41 lah, malah ditawain. Kemudian ternyata setelah dihitung itu 47. Padahal perasaan saya, namanya perasaan ini boleh-boleh saja gitu. Wong keyakinan lawan sakit, sehingga karena berdasarkan keyakinannya itu sing seharusnya dihukum malih mboten. Atas ini niku pengacara niku menurut keyakinan saya. Nah ini menurut perasaan saya itu masih muda. Nah kemudian setelah dihitung kok umur saya ternyata sudah 47, mendekati 50. Nggih percaya nggak percaya, sehingga saat ini nggih mulai rumangsa, oh ternyata kula niku pun meh tuwa ngoten niki. Mulai dari semenjak saya masih muda sampai hari ini itu masih susah untuk mengendalikan pandangan. Okay. Susah mengendalikan pandangan. Maksudnya misalnya enten napa wong wedok ayu liwat ngoten. Saya mikir-mikir. Nggih. Saya mikir-mikir.
Didelok apa ora didelok ya. Iki delok ora patek patut. Nek ora ndelok ya mana-mana. Ini, oke. Jadi barang siapa yang meninggalkan memandang yang haram, nah, maka nanti Allah akan memberikan kebahagiaan berupa kebahagiaan di surga, memandang sesuatu yang membahagiakan, yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati makhluk. Wa man tarakal ghina fid dunya wa ikhtaral faqra ba'athahu Allah taala yaumal qiyamati ma'al waliyyin wan nabiyyin. Nah, niki yang masih yang ke-11 nih. Ini lebih sulit dari yang tadi. Barang siapa meninggalkan kekayaan di dunia ini dan dia memilih kefakiran, maka nanti Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan para wali dan para nabi. Nah, ini kan susah nih. Enten sak menten sing milih fakir daripada kaya. Dilantari kerja banting tulang saja buatan sugih-sugih kok malah milih fakir ya, susah ya. Tapi memang ada ya. Tapi memang ada orang-orang niku sing buatan pengen sugih ada ya. Kula piyambak nggih ijik milih sugih mbok menawa iso. Kemudian yang ke-12, man qoma bi hawaijin nasi fid dunya qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melaksanakan, membantu kebutuhan manusia di dunia ini, maka Allah nanti akan membantu melaksanakan kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Maksudipun menawi di dunia ini kita kemudian membantu kebutuhan saudara-saudara kita, membantu kebutuhan manusia, maka nanti Allah akan membantu kebutuhan kita di dunia dan juga di akhirat. Satu hal ingkang pun kula titeni, napa nggih? Dititeni niku saya mengambil pelajaran dari pelajaran hidup yang selama ini saya ya titeni beli. Itu kalau misalnya kita itu seneng bantu orang, maka orang itu juga akan seneng bantu kita. Niku koyok hukum alam ya. Kalau kita seneng bantu, suatu saat kita butuh bantuan, maka orang itu seneng bantu kita. Dan sebaliknya, kalau orang itu kemudian bantu orang itu kayak terpaksa, kalau kemudian bantu sambil gerundel, sambil berkata-kata ini itu, orang itu bantu itu juga gak ikhlas. Atau kalau kemudian orang itu tidak mau membantu orang lain, suatu ketika dia itu butuh bantuan orang lain, ya sedikit yang mau membantunya. Itu beberapa kejadian, beberapa keadaan orang sekitar itu kula titeni ngoten nggih. Kula titeni napa Pak dititeni niku? Saya saya perhatikan keadaan orang-orang sekitar, baik itu di desa maupun di Bangunsari.
Itu senantiasanya begitu. Orang kalau mudah bantu orang lain, suatu saat dia butuh bantuan, orang lain itu membantu dengan sukarela, berdatangan. Yang ini, masya Allah, luar biasa. Itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Orang-orang yang diringankan tangannya untuk membantu orang lain itu pahalanya luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan, barang siapa yang membantu saudaranya, maka dia itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada umroh di bulan Ramadan. Dulu pernah kita menyebutkan hadisnya itu, atau iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Wah, niku cara biayane luar biasa banyak. Dan ini cukup membantu melaksanakan kebutuhan saudara muslim kita. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.